Oh iya, Lui Minglu, gimana tentang survei yang aku minta kalau kau ini melakukan survei di pusat kebugaran itu? Apakah ada kemajuannya saat ini? Kata Seng Yuan yang menanyai kepada kekasihnya itu. Oh, soal itu, aku sudah berolahraga di pusat kebugaran 2 hari di Deterpet. Salah satunya 2 hari terakhir ini menemukan beberapa masalah yang kecil-kecil saja, tapi tidak ada masalah yang besar menimpanya. Oh, apa itu? Kata Seng Yuan. Pertama, akun media sosial mereka tidak memiliki cukup like atau komentar yang jelas. Videonya juga tidak menarik, promosinya bahkan buluk. Kedua, layanan toko itu tingkat layanannya rata-rata saja, tidak high-end, tidak profesional seperti contoh yang dilakukan oleh kebugaran yang lainnya, kata Liu Minglu Seng Yuan setelah enak-enak di pagi itu. Lihatlah ini. Ketiga adalah kesadaran pelatih sangatlah lemah. Ketika banyak customer di sini, para pelatih hanya berkumpul ngobrol, ngerokok-ngerokok, ngopi-ngopi dengan tim penjualan. Itu sangat mempengaruhi persepsi dari setiap anggotanya, kata Lui Minglu juga. Keempat, tidak ada tindak lanjut yang tepat setelah anggota keluar. Sejak itu, aku mengunjungi toko-toko setiap pagi. Aku hanya menerima satu pesan dari pelatih. Kelima, tim penjualan bahkan tidak memiliki KPI untuk tidak lanjut. Di sini guys, KPI itu adalah tingkat kepuasan ya. Oke, lanjut lagi. Bulanan dengan klien baru, KPI bulanan itu sangatlah rekomendasikan untuk target setiap anggota. Tapi itu konyol, kepala penjualan pasti perlu diganti, kata Lui Minglu yang ngasih saran kepada Seng Yuan. Oh, kerja bagus sayangku, kamu terasa cantik, seperti yang aku harapkan darimu. Kau begitu sangat mengesankan. Tentu saja Seng Yuan, ini adalah bidang keahlianku di dalam mengolah pusat kebugaran atau gym. Ting, tiba-tiba saja sistem mendeteksi bahwa tinggi host kini 182 cm, berat 72 kg, kesehatan 80%, lemak tubuh 14,9%, kekebalan tubuh 82, aktivasi otak 81. Kebugaran sangat oke, kata sistem. Selamat kepada host, tugas kebugaran selesai. Ada satu langkah lebih dekat kehidupan yang sempurna. Hadiah tubuh bintang, Anda akan diaktifkan sepenuhnya dalam 1 minggu. Hari, pertahankan jarak 1 hari antara olahraga. Template bintang 182 cm, 77 kg, dan lemak tubuh 10%. Wow, hadiahnya akhirnya datang, kata Seng Yuan di dalam hatinya. Benar saja, fisik dari Seng Yuan pun terlihat kekar dari sebelumnya. Minumlah ini sedikit air, kata Lui Minglu. Seng Yuan, kenapa kamu tiba-tiba terasa berbeda? Oh, kenapa yang berbeda? Saya sudah menyelesaikan tugas yang kau berikan pelatih Liu. Sebulan yang lalu aku minta kau menaikkan 5 kg berat badan dan mengurangi lemak tubuh di bawah 15%. Keduanya sudah selesai. Oh, kamu luar biasa, kata sang wanita cantik itu. Periksa WeChat, akan ada hadiah kecil di sana. Wow, sang sugar daddy-ku, kau mentransfer 100.000 yuan kepadaku. Sayang, kau sangatlah murah hati, kata pelatih cantik yang matrean itu. Tiba-tiba saja di HP Seng Yuan ada WA masuk. Seng Yuan, apa kamu ada waktu luang malam ini? Aku ingin menjamumu makan malam sebagai rasa ucapan terima kasih yang sesungguhnya untuk yang terakhir kali, kata komedi sini. Pelatih Liu, cukup untuk hari ini ya. Aku ada urusan, tapi aku akan mandi dan segera pergi. Oh, satu lagi jangan kamu lupa. Soal yang aku sebutkan sebelumnya, kamu harus mengerjakannya dan membereskannya. Oke, tenang saja. Aku tahu, jangan khawatir sugar daddy-ku, kata sang Lui Minglu kepada Seng Yuan. Sui Minglu, kenapa gadis ini menunggu di luar tembok? Bukankah lebih nyaman di dalam, kata Seng Yuan yang rupanya sudah menunggu
Gadis cantik itu di luar. Anjir, cakep banget. Aku takut kamu tidak bisa menemukanku jika aku masuk. Ah, tidak mungkin. Kamu itu sangat cantik. Aku akan menemukanmu di mana saja, kata Seng Yuan. Benarkah? Benar, kamu itu cantik. Kenapa malu-malu ketika aku hanya mengatakan kebenaran? Dan itulah yang sesungguhnya. Aku sudah mengatakan padamu, sudah mencarikan tempat tinggal baru yang dekat dengan perusahaanmu. Dan itu sudah siap, kamu bisa pindah akhir pekan ini, kata Seng Yuan. Itu tidak perlu Seng Yuan, tempatku sekarang sudah cukup untuk semua ini. Ya, aku sudah disewa. Jika kamu, adik lelakimu, dan ibumu tidak pindah, tempat itu hanya akan kosong, kata Seng Yuan, dan akan mubazir. Begitukah? Kalau begitu, aku akan anggap saja sewa itu sebagai pinjaman. Aku akan membayarmu kembali setelah aku mulai menghasilkan uang sedikit demi sedikit, kata Xiaomei kepada Seng Yuan. Oke, tentu saja. Terserah kamu saja, asalkan kamu bahagia, kata Seng Yuan. Pak Sen, wow, ini Pak Sen ya. Tiba-tiba ada orang yang menyapa dari belakang. Kupikir kau seorang selebriti atau idola. Tidak heran wajahmu terlihat familiar. Kata orang itu. Siapa orang ini? Di sini Seng Yuan hanya diam saja. Oh, jangan bilang padaku dia sedang kencan, kata orang itu di dalam hatinya. Di sini orang ini untuk mengurangi ketegangan. Dia mengganti topik pembicaraan yang lebih hangat. Tuan Sen, apakah Anda mengingat saya? Saya adalah Dong Kitao. Siang dong kita bertemu di rumah Cenan waktu itu. Apakah Anda ingat? Oh, benar, itu kamu ya waktu itu. Halo, salam kenal. Saya sedang bersantai. Tidak menyangka Anda bertemu Anda di sini. Anda tidak minum malam ini. Ayo, beberapa gelas saja. Mungkin lain kali, kata Seng Yuan. Tentu saja Tuan Sen, saya berada di bidang distribusi peralatan olahraga. Liu Shan, jika Anda pernah membutuhkan sesuatu, katakan saja. Ini week A saya. Apakah Anda keberatan menambahkan saya di dalam kontakmu? Peralatan olahraga itu mungkin sangat berguna, batin Seng Yuan. Bagus, saya akan memindah Anda sekarang, kata Seng Yuan. Baiklah, saya akan membiarkan Anda menikmati makanan Anda. Hubungi saya kalau ada kebutuhan mendadak, dan itu bisa Anda lakukan kapan saja, kata pria itu. Ternyata dia adalah sales peralatan kebugaran. Di sisi meja lain ada temannya yang sedang menunggu. Hei bro, siapa pria itu? Kenapa kau sangat hormat banget dan sangat meninggikannya? Sepertinya kau berusaha untuk menyenangkannya. Sudah kukatakan, dia itu pacar dari gadis yang dulu kencan buta denganku. Ini bukan soal harga diri. Orang itu kaya raya. Jika aku bisa mendekatinya sedikit, mungkin aku bisa mencipratkan sedikit keuntungannya nanti. Seriuskah? Lihat sendiri jam tangan di pergelangan tangannya. Itu saja bisa membeli 2 mobil untukku. Jam tangan Apple Watch yang seharga 8 miliar? Benar, Audi Mars Peugeot Royal Oak 2640 Force Gold. Cari tahu sendiri tentang harga-harga itu, kata Kaitao di sini kepada gendut ini. Sial, tapi aneh juga. Jika dia sekaya itu, kenapa makan di jenis restoran biasa seperti ini? Restoran rakyat jelata. Mana aku tahu, sudah ku bilang itu rahasianya. Hei, gadis itu, apa dia kencan butamu? Men, mau kacau, dia itu terlalu muda untukmu, kata orang ini di sini. Oh, itu bukan dia. Terus orang kaya bermain liar istri di rumah kekasih di luar gitu? Dan semua dari mereka itu cantik. Berhenti bicara tentang dia, itu membuatku depresi, kata laki-laki itu. Setengah jam kemudian setelah makan siang bersama Xiaomei. Belum pulang ya, jalan-jalan denganku sebentar membantu pencernaan, kata Seng Yuan di sini. Dan mereka pun menemukan kucing uwul-uwul di sini. Sini kucing uwul-uwul, manis. Kamu terlihat memanjakan mata, kata Xiaomei di sini. Xiaomei, itu kucing liar. Kamu harus membawa makanan kucing atau dia tidak akan mendekatimu, kata Seng Yuan kepada Xiaomei yang sangat jengkel kepengen
memeluk si kucing itu. Rupanya kucing itu langsung pergi sadar dan jengkel. Hah, anjir, katanya di dalam hati. Ini taman, Seng Yuan, kamu tidak bisa begitu saja memelukku. Di sini, kata Xiaomei yang terkaget dipeluk oleh Seng Yuan. Apa yang sedang kau katakan, Xiaomei? Aku itu tidak melakukan apa-apa, kata Seng Yuan yang merayu wanita cantik itu. Bisakah kamu jangan bersikap seperti ini kepadaku, kata Xiaomei yang menolak. Tetapi bukan Seng Yuan namanya kalau nggak punya 1001 jurus. Dengan jurus mautnya di sini Seng Yuan merayu lagi. Seperti aku kalau pernah memanggilmu sebelumnya. Kenapa sih kamu sangat gelisah seperti itu? Santai saja, langsung saja sama Seng Yuan cipukan maut. Dan 5 menit kemudian setelah cipukan maut, Seng Yuan, bisakah kita berhenti sekarang, kata Xiaomei yang rupanya sudah memerah. Di sini Seng Yuan pun mengeluarkan jurus mautnya lagi. Tidak ada siapapun di sini, santai saja, kata Seng Yuan di sini. Meskipun begitu, kita tidak bisa melanjutkannya. Benarkah? Lalu apa yang kita lakukan di sini? Bisakah kita lakukan setiap kali memikirkan pertanyaan itu? Pikiranku hampir meledak, kata Seng Yuan yang merayu jurus mautnya lagi sambil memeluk Xiaomei. Dia mengatakan setiap waktu dia benar-benar memikirkannya selama 17 jam 24 menit, kata Xiaomei dalam hatinya. Meskipun dia selalu bertingkah seperti ini dan menipuku dan nakal juga, ketika dia serius dia sangat bertanggung jawab, bahkan bisa diandalkan, kata Xiaomei yang mulai jatuh cinta sama Seng Yuan. Seng Yuan itu kompleks, sulit untuk dibicarakan, namun dia itu membuatku sangat antusias orang-orang Undertale ini dan ingin lebih memahaminya lagi, kata Xiaomei di dalam hatinya. Di sini tingkat kesukaan Xiaomei naik menjadi 67%. Anjir. Nah, mengapa tingkat kesayangan atau kecintaannya kepadaku tiba-tiba melompat dari 60 menjadi 67, kata Seng Yuan di sini. Untuk gadis-gadis lain aku harus menghabiskan berjam-jam di hotel dan uang miliaran untuk meningkatkan kesukaannya, untuk meningkatkan kemampuan, tetapi untuk sesuatu bersikap seperti ini, Xiaomei hanyalah butuhkan jalan-jalan di taman dan meluangkan waktu saja. Bener-bener gadis yang aneh, kata Seng Yuan di dalam hatinya. Dan gitu aja ya guys cerita kali ini. Oke, mungkin kita sambung lain kali. See you next time.